Salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di Minggu Palmarum, tanggal 5 April 2020 ini, firman Tuhan akan kami sampaikan melalui media ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, beroleh berkat dan juga penguatan dari firman Tuhan yang akan diberitakan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini bisa kembali memberitakan firman-Mu, dan firman-Mu akan didengarkan oleh umat-Mu. Biarlah kiranya hikmat dan pengertian yang benar di dalam tuntunan Roh Kudus menyertai semua umat-Mu yang mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari dan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk minggu ini bagi kita dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada ketika mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, bahwa firman Tuhan yang baru saya bacakan untuk kita tadi merupakan nubuatan tentang ketaatan seorang hamba yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di tengah-tengah umat Tuhan ketika mereka ada di dalam pembuangan. Kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh dalam situasi yang bagaimana firman Tuhan ini disampaikan, nubuatan ini disampaikan, hubungannya dengan zaman kita sekarang ini. Secara khusus ketika kita menghadapi wabah pandemi COVID-19 serta dampak-dampaknya yang bisa akan mengikuti di belakang. Apakah itu juga akan berdampak secara ekonomi, berdampak secara sosial, dan juga mungkin ada hal-hal yang politik yang bisa turut di dalamnya terkena dampak daripada wabah ini. Ketaatan seorang hamba ini menjadi satu berita yang baik bagi umat Tuhan pada waktu itu, dan juga relevan bagi kita di zaman sekarang ini. Umat Tuhan pada waktu itu berada dalam pembuangan. Mereka tidak tinggal di tempat milik mereka sendiri. Mereka di kerajaan orang lain, bukan di kerajaan mereka sendiri. Di tanah orang lain, bukan di tanah mereka sendiri. Di dalam pembuangan yang seperti ini,
Firman Tuhan diberitakan untuk menguatkan, untuk meneguhkan, untuk memberi pengharapan kepada umat Tuhan. Pengharapan itu disampaikan melalui kehidupan seorang hamba yang taat. Mengapa ketaatan hamba Tuhan ini menjadi satu contoh dan pengharapan kepada umat Tuhan? Pertama-tama di sana dikatakan bahwa dia memiliki lidah seorang murid. Lidah memang tidak bertulang. Ya, lidah ini bisa mengatakan apa saja. Yang baik, yang buruk, yang jahat, yang membangun, yang menjatuhkan, yang memfitnah, yang berbohong. Karena lidah ini katanya tidak bertulang. Jadi dia tidak ditentukan untuk gerak-gerak tertentu saja. Tetapi di sini hamba Tuhan ini dikatakan memiliki lidah seorang murid. Berarti hamba Tuhan ini taat kepada gurunya. Gurunya yang agung itu adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhanlah yang menjadi gurunya. Sehingga hamba ini mempunyai lidah seorang murid yang akan mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia adalah seorang murid yang baik. Hamba Tuhan ini adalah seorang murid yang taat. Dia mau belajar kepada Tuhan dalam situasi yang bagaimanapun. Dalam situasi yang bagaimanapun. Jadi dia memiliki lidah seorang murid, di mana dia akan mengeluarkan kata-kata dari lidahnya, perkataan yang akan membangkitkan semangat, membangkitkan harapan, akan menjadi meneguhkan orang-orang yang lemah, dan bisa terus menghiburkan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan atau kesedihan. Pengharapan bagi orang-orang yang sedang pesimis atau putus asa akan keluar dari lidah hamba Tuhan ini, karena dia sudah memiliki lidah seorang murid yang belajar kepada Tuhan. Bagi kita sekarang sebagai umat Tuhan, sebagai manusia, siapapun kita harus mau belajar, harus mau untuk mendengarkan firman Tuhan, agar memiliki lidah seorang murid, agar bisa melalui lidah kita ini kita mengeluarkan dan menyampaikan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi pengharapan, kata-kata yang memberi penguatan, peneguhan. Bukan sebaliknya. Kalau kita seorang murid, saya yakin dan percaya, umat Tuhan kalau sudah memiliki lidah seorang murid, tidak akan mengatakan kata-kata yang menjatuhkan, tidak akan menyampaikan kata-kata yang menghina orang lain. Milikilah lidah seorang murid. Kemudian hamba Tuhan ini juga memiliki pendengaran seorang murid. Nah, mengenai telinga sebagai alat pendengaran kita, ini adalah hal yang perlu kita renungkan sejenak. Kita refleksi diri kita masing-masing, kita introspeksi ke dalam diri kita. Apakah pendengaran kita ini sudah mendengar yang baik, sudah mendengar yang benar? Karena kalau kita tidak akan mendengar yang baik dan benar, tentu nanti kita akan bisa menyampaikan juga hal yang tidak baik dan tidak benar. Hamba Tuhan ini yang dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 50 ini, dia mendengar dengan jelas
suara gurunya yang agung, suara Tuhan. Dia mendengar dengan baik dan jelas. Perkataan yang baik yang disampaikan oleh Tuhan bagi umatnya adalah untuk dilakukan. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid, katanya. Setiap pagi menyediakan waktu, memberikan telinga, memberikan pendengaran untuk mendengar sebagai seorang murid yang taat. Dia mendengar dengan baik dan benar, memiliki hati yang taat, pikiran yang taat. Dalam situasi yang sedemikian, maka dia mempunyai kemampuan untuk menghadapi situasi yang bagaimanapun. Ya, ada penderitaan, ada kesulitan. Bahkan di sana dikatakan, aku memberi punggungku untuk dipukul oleh orang lain. Aku memberi punggungku untuk dihajar oleh orang lain. Dia taat karena dia tetap mendengarkan suara Tuhan. Apa maknanya bagi kita di saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah kita sudah memiliki telinga seorang murid? Memiliki pendengaran seorang murid yang akan mau mendengarkan suara Tuhan, yang akan mau mendengarkan pengajaran daripada firman Tuhan? Pendengaran yang baik dan benar dan jelas, yang jernih informasinya, yang akurat informasinya untuk kita dengarkan. Ini akan menghajar kita, mendidik kita menjadi hamba yang taat. Milikilah telinga seorang murid. Dan ketiga, ketika kita memiliki telinga seorang murid yang taat kepada Tuhan, di sana pertolongan Tuhan, dengan waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan, hamba Tuhan ini memperoleh pertolongan. Dia menghadapi musuh-musuhnya, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitannya. Dan di sana dikatakan, mari, siapa yang mau berhadapan dengan aku? Aku akan ditemukan tidak bernoda, aku akan ditemukan tidak bersalah. Siapa yang berani menghadapi aku? Karena hamba Tuhan ini memiliki lidah seorang murid, memiliki telinga seorang murid. Ini juga adalah nubuatan tentang akan kedatangan Yesus Kristus sebagai hamba yang menderita. Sebelum Jumat Agung yang akan datang maupun Paskah, kita merenungkan sejenak bahwa pengorbanan Kristus sudah dilaksanakan untuk kita. Itulah bukti bahwa nubuatan ini sudah dikenapi. Namun bagi kita, sebagai orang-orang percaya, sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita harus bisa juga belajar dari hamba yang taat ini. Menjadi hamba yang taat akan memampukan dia menghadapi situasi yang bagaimana. Hamba yang taat ini di zaman sekarang ini sangat diperlukan untuk dimiliki oleh semua orang percaya. Apabila dia menjadi hamba yang taat sebagai seorang murid, memiliki lidah seorang murid dan telinga seorang murid, dia juga akan mampu berbuat baik, memberi pertolongan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan sudah menolong hambanya yang taat ini. Dalam situasi wabah pandemi COVID-19, bulan-bulan terakhir ini,
memperhadapkan semua orang percaya, memperhadapkan manusia, apakah mau berbuat yang baik dan yang benar, melakukan pertolongan-pertolongan, buah-buah yang nyata. Karena secara ekonomi ada banyak mengalami kesulitan untuk memenuhi nafkah hidupnya hari per hari. Orang-orang percaya harus saling menguatkan, saling meneguhkan dalam perkataan dan perbuatan, memberikan pertolongan apa yang bisa, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki lidah, telinga, hati, dan perbuatan sebagai murid-murid Tuhan. Biarlah kita berbuat yang terbaik. Kita beribadah sementara dengan cara seperti ini, tetapi perbuatan sosial kita juga menolong orang-orang yang kesulitan sebagai murid-murid Tuhan. Haruslah kita laksanakan, harus kita perbuat, karena Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Biarlah kiranya firman Tuhan ini diberkati di dalam hati setiap pendengar, memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, manusia yang memiliki lidah dan pendengaran sebagai orang-orang yang belajar kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan sudah diberitakan, kiranya berkatilah di setiap hati orang-orang yang mendengarkan. Biarlah memperoleh kekuatan, memperoleh semangat, memperoleh hikmat yang baru untuk menghadapi berbagai situasi yang sedang kami hadapi saat ini. Mampukan kami mewujudkannya di dalam hidup sebagai seorang murid yang taat kepada Tuhan. Di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam sejahtera, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kita menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada. Saya Bishop Christy Wilson Sinurat menyampaikan himbauan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, kiranya tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Untuk saat ini, tetaplah beraktivitas di rumah saja, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah masing-masing. Saya bersama dengan saudara-saudara hamba-hamba Tuhan melayani Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dari sini kepada umat Tuhan dan saudara-saudaraku dimanapun berada. Menghadapi wabah ini, kami himbau agar melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa untuk menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan di dalam berbagai bentuk sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tuhan memberkati. Salam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di rumah saja, bekerja, belajar, beribadah, saya melayani Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dari sini.